Monggo kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mubdi'u lil awalim wal mu'idil arwaha ilal ajsami yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, kita haturkan puji syukur alhamdulillah bisa bermuajahah, bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin yaitu Ahad subuh, dan kebetulan ini pekan pertama jadi jadwal saya. Maka setelah kita melaksanakan subuh berjamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai, kalau kita sholat subuh berjamaah itu bagaikan faka'an nama, sebagaimana qomal laila kullah. Jadi digambarkan sebagaimana kita sholat semalam suntuk. Itu menurut hadis riwayat Muslim ya, nomor 1049. Jadi 1049 ya. Man sholla, sapa wonge sing as-subahi, salat subuh fi jamaatin, dengan berjamaah, faka'annaha, maka bagaikan sholla laila kullah, sebagaimana sholat semalam suntuk. Jadi kalau umpama kita gambarkan mulai jam 7 sampai jam 4, ya itu berarti 10 jam ya, makanya kita kadang-kadang paling sholat hanya 5 menit gitu ya, itu sholat subuhnya 5 menit. Jadi kalau umpama 1 jam yang berarti 120 kali sholat kita lebih utamanya ya. Maka oleh karena itu belum lagi tadi sebelum itu kita tambahi dengan sholat namanya sholat fajar sebelum subuh tadi ya. Nah, itu Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi itu raqatanil fajri, jadi 2 rakaat sebelum subuh itu khairum minad dunya jami'ah ya. Jadi lebih utama dunia seisinya ini, Masya Allah. Cuman itu semuanya gaib ya, jadi ketoknya itu kurang menarik karena tidak kelihatan gitu ya. Coba umpamanya itu sholat fajar tadi itu tidak gaib, nyoto umpamanya ya, kelihatan di depan mata, umpamanya NMAX 2 gitu ya. Siapa yang sholat fajar itu mendapatkan 2 NMAX. Wah, paling sholat subuh juga begitu ya. Jadi inilah keyakinan kita bahwa Allah memberikan janji seperti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka betapapun itu gaib, tidak kelihatan gitu ya. Jadi sholat fajar 2 rakaat lebih utama dari dunia dan seisinya. Itu nanti keyakinan kita bahwa kita akan mendapatkan keutamaan. Dan dibandingkan dengan dunia seisinya ini tidak ada apa-apanya. Seandainya kita tahu bahwa yang namanya kepedihan, siksa neraka itu sedemikian hebatnya, tentulah semuanya akan diberikan ya, untuk sedekah ya. Jadi seandainya ya Allah qala rabbirji'uni,
Tolong ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar saja. La'alli a'malu sholihan. Aku akan beramal soleh. Fa'asoddaqo. Saya akan bersodakoh. Saya akan berikan semua itu ya. Nah ini seandainya kita diberi kesempatan sedetik saja ketika kita sudah dipisahkan antara roh dan jasad kita. Kita minta kepada Allah dikembalikan ke dunia sebentar saja. Nah itulah pentingnya mumpung kita masih hidup, masih sehat, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Yang menurut Imam Al-Qurtubi itu dikatakan pengakuan terdalam dalam jiwa kita atas anugerah dari nikmat Allah itu lil mun'im, dari pemberi nikmat, wasti'maluha li ta'atillah, kemudian mempergunakan nikmat itu semata-mata hanya untuk taat kepada Allah. Itulah yang disebut syukur. Kita jasad kita sempurna, kita punya akal ya, maka kita pergunakan semuanya itu li taatillah. Dalam arti di sana dikatakan maksudnya adalah ibadah ya. Jadi taat kepada Allah itu semua daripada aktivitas itu adalah nilai ibadah di hadapan Allah ya. Nah terkait dengan ini supaya kita nanti mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka kajian kita berikut ya. Jadi tentang kaifiyatu, tata cara bagaimana kita merawat jenazah, yang kapan hari kita sampaikan mungkin baru urutan yang ke-5 ya. Jadi kita lanjutkan ini sampai bahasanya 67 ya. Sampai 67. Di samping kita katakanlah kalau Al-Qur'an itu kan memang perintahnya begitu. Jadi sampai berkali-kali utlu ma uhiya ilaika minal kitab wacon ikra. Sementara hadis Nabi dengan metode tarjih ini insya Allah akan kita sampaikan secara terus menerus ya. Jadi kalau Al-Quran sudah biasa, bahkan saya lihat di Masjid Muslimin sudah ada subuh mengajinya, musola. Kemudian yang selatan saya bilang saya siap hari Jumat sama Sabtunya ya. Insya Allah nular nanti semuanya. Maka membaca hadis ini yang masih jarang, hadis-hadis Nabi yang memang menjadi kajian rutin. Bahkan sekarang Ustadz Adi Hidayat itu berusaha untuk bagaimana tidak hanya hafidh Al-Quran tapi hafal hadis-hadis Nabi ya. Dihafal dari sekian ribu itu ya. Kalau Al-Quran 6.236 ayat, maka hadis Nabi ratusan ribu ya.